Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perencanaan operasional tahunan dan evaluasi. Next. Oke, yang pertama ada orientasi pelaksanaan perencanaan, di mana pengertiannya itu berdasarkan nomor 25 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, dan di mana orientasi itu sejak tahun 60-an itu telah memiliki denominator baru, yakni berorientasi kepada pelaksanaan dan terus berkembang dari 1961 hingga 1969. Next. Ada dua cara perencanaan mengenai orientasi pelaksanaan atau implementation orientation dari perencanaan ini, yaitu yang pertama itu di mana rencana itu harus benar-benar terrealisasi dengan dukungan atau komitmen kepala pemerintahan, stabilitas politik, rencana atau teknikal yang harus visible, dan kapasitas administrasi negara yang ada. Kemudian yang kedua, perencanaan juga harus memiliki sifat yang lebih menjamin dengan adanya rolling plans, kemudian dikembangkan menjadi perencanaan operasional tahunan, dan perencanaan harus dijamin oleh anggaran belanja negara agar terrealisasi. Dan terakhir, perlunya direncanakan penyempurnaan administrasi negara dan pembinaan administrasi. Next. Materi selanjutnya ada perencanaan operasional tahunan. Nah, jadi operasional tahunan ini adalah suatu terjemahan secara lebih konkret, spesifik, dan operasional dari rencana jangka panjang. Nah, jadi ada nih unsur-unsur yang perlu ditetapkan dalam perencanaan operasional tahunan. Yang pertama ada kegiatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan, dan bentuk atau hasil dari kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi ada nih kegiatan-kegiatan yang dalam perencanaan operasional tahunan. Yang pertama ada review, forecast, resource assessment, penetapan kebijakan, penyusunan program investasi sektoral, selanjutnya ada implementasi program-program dan proyek-proyek, dan terakhir ada feedback atau umpan balik. Kemudian mengenai pengawasan dan juga evaluasi rencana, yang dimana seperti yang kita lihat definisi dari monitoring dan juga evaluasi. Jadi pada intinya monitoring ini dapat melihat apa yang sedang dilakukan, sementara evaluasi ini dapat memeriksa apa yang sudah dicapai atau dampak yang sudah berhasil dibuat. Next slide. Kemudian kegiatan usaha monitoring ini ada dua. Yang pertama ini adanya sistem laporan, yang dimana pelaporan ini sebagai hasil akhir dari proses monitoring dan juga evaluasi. Nah, dalam hal ini data yang diperlukan itu mengenai data pelaksanaan manajemen, pencapaian sasaran fisik, pelaksanaan pembiayaan, dan pencapaian sasaran serta tujuannya. Kemudian juga penting dikembangkan dua hal, yaitu mengenai ukuran-ukuran pelaksanaan kemajuan fisiknya dan juga cara serta standar pengukurannya. Kemudian yang kedua adalah saluran informasi dan juga pusat monitoring, yang dimana laporan ini datang dari proyek masing-masing departemen untuk program nasional, badan-badan bantuan luar negeri, dan dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, cara ini memungkinkan untuk dapat menerima data dan juga informasi langsung serta terdapatnya cross-check. Next slide. Kemudian fungsi monitoring di sini ada compliance, auditing, accounting, dan juga explanation. Next slide. Kemudian dengan adanya evaluasi ini, evaluasi ini dapat berkaitan erat dengan monitoring karena menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Nah, kegiatan ini ada 3 hal yang dapat dilihat dari PPT tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyusunan rencana sebaiknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diarahkan untuk mengendalikan ketercapaian tujuan. Dan yang keempat adalah evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan ataupun program. Next slide. Ya, selanjutnya itu ada organisasi perencanaan pembangunan yang diartikan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, organisasi ini berupa lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang terlibat dalam berbagai aspek pembangunan. Next. Organisasi perencanaan pembangunan ini pada umumnya di negara-negara yang baru berkembang yang mempunyai satu dewan atau komisi pada tingkat pemerintah yang menjadi badan pengesahan rencana pembangunan. Nah, ada pun contohnya yaitu Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau UNSAID dan United Nations Development Program yang di Indonesia dikenal sebagai Bappenas dan DPPD. Next. Baik, selanjutnya ini ada studi kasus dari Kanwil DJKN Kasotong terkait evaluasi dari rencana kerja tahunan, di mana terdapat evaluasi di sebagian keuangan tentang penyerapan anggaran pada tahun 2013, di mana total belanja barang terrealisasi sebesar 91,87%, belanja pegawai sebesar 95,59%, dan belanja modal sebesar 93,43% dari total pagu anggaran Kanwil DJKN Kasotong, yaitu sebesar 93,94%. Nah, persentase tersebut itu belum mencapai target dari IKU sebesar
95% dari total keseluruhan belanja. Nah, terdapat evaluasi juga terdapat di subbagian kepegawaian, yaitu bahwa ada beberapa kenaikan gaji berkala pegawai baik di Kanwil maupun di kantor pelayanan kekayaan negara yang sedikit terlambat. Terus juga hal ini diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun 2014. Nah, dari sisi disiplin pegawainya juga masih harus ditingkatkan lagi di tahun 2014. Sementara itu, di subbagian tata usaha dan rumah tangga yang menjadi bahan evaluasi adalah tentang kinerja SDM penunjang yang masih belum memuaskan dan perlu dilakukan banyak pembinaan baik bimbingan dan juga arahan serta pembagian tupoksi yang masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, pengaturan ruangan di kantor juga menjadi lebih tertata dan lebih nyaman juga menjadi bahan evaluasi agar nantinya di tahun 2014 kantor menjadi lebih nyaman untuk bekerja. Nah, dari evaluasi tersebut nantinya akan menjadi perencanaan operasional tahunannya atau rencana kerja tahunan dari Kanwil DJKN Konsultan tersebut. Sekian dari saya.